Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info. Nah, karena sebentar lagi insya Allah kita bertemu kembali dengan Hari Raya Idul Adha. Nah, jadi untuk resep kali ini kita akan share resep daging sapi yang admin jamin semuanya bakalan suka dengan resep yang satu ini, yaitu resep rendang sapi, resep favoritnya masyarakat Indonesia, termasuk admin sendiri dan sahabat di rumah dong pastinya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya yang pastinya mudah, yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai memasaknya, kita persiapkan dulu bahan dan bumbu yang akan kita pergunakan. Pertama kita siapkan 8 buah cabai merah besar yang bagian bijinya sudah kita buang seperti ini. Lalu tinggal kita potong-potong kecil supaya memudahkan nanti saat kita blender. Begitu juga dengan cabai merah keritingnya, kita potong-potong kecil juga. Dan di resep ini kita pakai sebanyak 8 buah cabai merah keriting. Nah, jika sudah, kita langsung tempatkan saja dalam wadah blendernya. Kemudian kita bisa lanjut ke bahan bumbu selanjutnya, yaitu 10 siung bawang putih dan juga 10 siung bawang merah. Semua bawangnya ini kita potong-potong juga karena kita akan blender bersama dengan cabai merahnya. Oke, jika sudah tinggal kita satukan ke dalam wadah blendernya. Kemudian kita masukkan juga 1 sendok teh ketumbar, lalu 2 atau 3 sendok makan minyak goreng, dan terakhir air secukupnya. Nah, jika sudah tinggal kita blender saja. Ya, setelah selesai, sekarang kita bisa langsung tuang ke dalam wajan. Lalu setelah ini kita akan haluskan bahan bumbu selanjutnya. Di antaranya adalah 1 batang serai, kemudian lada atau lengkuas, dan juga jahe masing-masing ukuran 4-5 cm-an. Oh ya, tapi jangan lupa lada dan jahenya kita buang dulu kulitnya. Oke, sekarang tinggal kita potong-potong kecil saja. Ya, jika sudah selesai tinggal kita blender saja. Kita juga bisa menambahkan sedikit air supaya mudah dalam proses pemblenderannya. Dan jika sudah, maka tinggal kita campur saja semua bumbunya di dalam wajan. Oke, sekarang bumbu halus untuk rendangnya sudah siap. Maka sekarang kita tinggal memasaknya. Oke, setelah persiapan bahan bumbunya sudah selesai, sekarang kita akan mulai saja proses memasak rendangnya. Nah, yang pertama, bumbu halus yang sudah kita buat ini, kita akan campur dulu dengan bumbu rendang instan. Cukup 1 saset saja untuk 500 gram daging. Oke, kita campurkan. Kita aduk. Nah, saat proses mengaduk ini, sekarang kita masukkan juga kayu manis kira-kira ukuran 2 cm dan juga cengkeh kering sebanyak 2 buah saja. Selanjutnya kita masukkan juga 3 lembar daun jeruk dan 1 lembar daun kunyit. Lalu kita nyalakan api kompornya dan gunakan api sedang saja. Kemudian tinggal kita masak sambil diaduk terus sampai mendidih dan airnya surut. Serta yang paling penting sampai bumbunya ini wangi tercium. Nah, jika bumbu rendangnya sudah mulai matang, maka dia akan terlihat lebih kental seperti ini dan aroma rendangnya menjadi semakin wangi dan kuat. Maka selanjutnya tinggal kita masukkan santannya. Di resep ini kita pakai santan kentan instan kara ukuran 65 ml sebanyak 2 sachet dan juga air sebanyak 1-1,5 liter yang kita tambahkan sesuai kebutuhan. Jadi kalau nanti saat dimasak dagingnya masih terasa keras, namun air bumbunya ini sudah surut, maka kita bisa menambahkan airnya kembali supaya daging rendangnya ini bisa empuk dan bumbunya ini tidak gosong. Nah, untuk yang pertama ini kita masukkan air kira-kira 1 literan. Selanjutnya kita hanya terus mengaduknya sampai mendidih supaya santan yang kita masukkan tadi teksturnya tidak menjadi pecah. Oke, kita aduk-aduk terus. Ya, setelah kuah rendangnya mendidih seperti ini, maka sekarang waktunya kita bisa masukkan daging sapinya. Di video ini kita pakai daging sapi sebanyak setengah kilogram atau 500 gram. Atau kalau tidak ada daging sapi, maka kita juga bisa menggunakan daging ayam, yang pasti nanti hasilnya akan jadi rendang ayam. Mungkin di next video kita akan buatkan saja video rendang ayamnya, karena rasanya juga sama enaknya. Oke, setelah daging sapinya masuk, sekarang kita bisa tambahkan garam kira-kira setengah sendok teh saja dulu supaya tidak keasinan. Sedangkan untuk gula pasirnya akan kita tambahkan belakangan saja saat tekstur dagingnya ini sudah cukup empuk.
Jadi sekarang tinggal kita masak sambil sesekali kita mengaduknya. Tapi jangan lupa kalau nanti dagingnya masih terasa keras namun bumbunya ini sudah terlihat surut, maka kita bisa menambahkan airnya kembali sampai dagingnya menjadi empuk. Ya, sekarang sudah 1 jam lebih kita memasak rendangnya. Dan tadi juga kita sempat menambahkan airnya kembali kira-kira 300 ml sebanyak 1 kali. Dan sekarang daging rendangnya ini sudah cukup empuk. Jadi kita bisa biarkan kuah rendangnya menjadi surut dan mengental seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita menambahkan gula pasirnya, kita akan cicipi dulu. Kalau kurang asin maka kita bisa menambahkan cukup sedikit saja garam. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan gula pasirnya kira-kira 1/4 sampai setengah sendok teh saja. Oke, sekarang memasak rendangnya ini sudah hampir selesai. Jadi tinggal kita cicipi saja kembali rasanya sampai rasanya pas menurut selera kita. Dan kalau perlu tambahkan kembali garam dan gula pasirnya sedikit sampai rasanya pas menurut selera kita. Dan sekarang tinggal kita aduk-aduk terus sampai air bumbu rendangnya ini benar-benar surut dan sampai bumbu rendangnya keluar minyak seperti ini. Oke, jika rasa rendangnya sudah pas, sudah enak dan juga sudah cukup empuk, maka itu artinya resep rendang sapinya sudah jadi dan sudah siap kita sajikan. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu resep rendang daging sapinya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana? Mantap sekali bukan? Pokoknya rasanya enak, lezat, gurih, gak kalah dengan rendang-rendang yang dijual di luar sana. Apalagi disajikan dengan lalapan daun singkong, dijamin rasanya tidak akan mengecewakan. Jadi, ayo dicoba karena keluarga di rumah pasti suka dengan rasanya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Dan jangan lupa cobain juga resep-resep kita yang lainnya, dijamin rasanya juga enak dan tidak akan mengecewakan. Jadi selamat mencoba.